Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kami dari kelompok 5 bisa menyelesaikan tugas kelompok kami. Tak lupa pula salawat serta salam kami kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas tentang konsep lembaga keuangan syariah. Langsung saja untuk pemateri pertama, Indriani, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan suatu tatanan keuangan yang berlandasan pada nilai-nilai Islam dan bertujuan menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Beberapa dengan sistem konvensional yang umumnya menekankan pada pencapaian laba semata. Keuangan syariah mengatur agar aktivitas ekonomi tidak lepas dari aturan syariat, sehingga segala transaksi harus berbeza dari unsur riba, bunga, gharar, ketidakjelasan maupun maisir, spekulasi, perjudian. Prinsip utama yang menjadi landasan dalam sistem ini adalah adanya keadilan, transparansi, dan tolong-menolong antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, sistem keuangan syariah bukan sekedar alat untuk mencari keuntungan, melainkan juga sarana untuk mewujudkan keberkahan serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, keuangan syariah menekankan keterkaitan erat dengan sektor real, di mana setiap pembiayaan harus berlandaskan pada kegiatan usaha yang nyata, halal, dan produktif. Melalui mekanisme ini, sistem keuangan syariah mampu meminimalisir praktik ekonomi yang spekulatif serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Akad-akad yang digunakan dalam transaksi seperti mudharabah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, musyarakah kerjasama modal, mudharabah jual beli dengan margin keuntungan, maupun ijrah sewa, semuanya dirancang untuk memastikan adanya kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan modal berbasis risk sharing, berbagi resiko, dan profit sharing, berbagi keuntungan. Sistem keuangan syariah mengajarkan bahwa keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama, bukan hanya dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain sebagaimana dalam sistem bunga. Konsep ini mendorong terciptanya hubungan kerjasama yang lebih sehat, penuh tanggung jawab, dan jauh dari eksploitasi. Lebih jauh lagi, penerapan keuangan syariah juga mendukung terwujudnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata, karena di dalamnya terkandung pula kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, sistem keuangan syariah tidak hanya berperan dalam ranah ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan moral yang mendalam dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Baik, selanjutnya untuk pemateri kedua saya persilahkan kepada Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Astrid sebagai pemateri kedua yang akan membahas jenis-jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan, tapi semua kegiatan usahanya mengikuti prinsip Islam atau syariah, yaitu tidak mengandung riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Di Indonesia ada beberapa jenis lembaga keuangan syariah yang cukup penting. Yang pertama itu ada bank syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia atau BSI, BCA Syariah atau BNI Syariah. Bank syariah berfungsi hampir sama dengan bank biasanya, seperti menyimpan uang, menyalurkan pembiayaan, dan memberikan layanan transaksi, tapi dengan akad syariah. Misalnya, pinjaman diganti dengan pembiayaan murabahah atau mudarabah dan serta musyarakah kerjasama. Yang kedua itu ada Baitul Ma'al wat Tamwil atau BMT. Lembaga ini mirip koperasi simpan pinjam tapi berbasis syariah. BMT juga punya dua jenis, yaitu yang pertama Baitul Ma'al untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dan yang kedua itu Baitul Tamwil untuk usaha simpan pinjam atau pembiayaan bagi masyarakat kecil, khususnya itu UMKM. Yang ketiga ada asuransi syariah yang menawarkan perlindungan risiko dengan sistem tolong-menolong atau ta'awun. Jadi, peserta saling membantu dengan iuran atau tabarrur. Bukan sekadar membayar premi seperti asuransi konvensional. Keempat, ada pegadaian syariah. Tempat masyarakat bisa menggadaikan barang, misalnya itu emas dan motor dan lain-lainnya itu untuk mendapatkan pinjaman. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga, yaitu Eva Narfila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Narfila dengan NIM 2320203861211108. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang karakteristik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Langsung saja, lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. Pertama, seluruh aktivitasnya berlandaskan prinsip syariah yang dituangkan dalam akad-akad tertentu dan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas yang memastikan kepatuhan syariah dalam setiap produk dan layanan. Kedua, dalam hal keuntungan, lembaga keuangan syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan mekanisme bagi hasil atau mudarabah musyarakah, margin atau murabahah, atau imbalan jasa atau ujrah sesuai kesepakatan yang adil. Ketiga, lembaga keuangan syariah selalu menjunjung tinggi asas keadilan dan transparansi, di mana akad disepakati bersama dengan jelas tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan. Keempat, lembaga ini mendorong investasi dan pembiayaan hanya pada sektor real yang halal, sehingga perekonomian dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan. Kelima, lembaga keuangan syariah diawasi secara ganda, baik oleh otoritas negara seperti OJK dan Bank Indonesia, maupun oleh DSN MUI dari sisi kepatuhan syariah. Terakhir, lembaga ini juga memiliki dimensi sosial, yakni menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sehingga fungsinya bukan hanya komersial tapi juga sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Berikut adapun karakteristik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pertama, transparansi. Lembaga keuangan syariah harus transparan dalam setiap transaksi dan akad, sehingga nasabah dan stakeholder dapat memahami bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasi. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan stakeholder terhadap lembaga keuangan syariah. Kedua, keadilan. Lembaga keuangan syariah harus menerapkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi, sehingga semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan diperlakukan dengan adil. Keadilan ini dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan stakeholder terhadap lembaga keuangan syariah. Ketiga, kemitraan. Lembaga keuangan syariah harus membangun kemitraan yang baik dengan nasabah dan mitra, sehingga lembaga keuangan syariah dapat memahami kebutuhan dan tujuan nasabah dan mitra. Kemitraan ini dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan stakeholder terhadap lembaga keuangan syariah.
4. Bebas riba. Lembaga keuangan syariah tidak boleh menerapkan sistem bunga dalam transaksi, sehingga lembaga keuangan syariah tidak terlibat dalam praktik yang dilarang oleh syariah. Bebas riba ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan stakeholder terhadap lembaga keuangan syariah. Akad syariah. Lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad syariah yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Akad syariah ini dapat meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko dalam transaksi keuangan. Keenam, pengawasan syariah. Lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan syariah ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. 7. Tanggung jawab sosial. Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tanggung jawab sosial ini dapat meningkatkan citra lembaga keuangan syariah dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan stakeholder. 8. Inovasi produk. Lembaga keuangan syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Inovasi produk ini dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan stakeholder terhadap lembaga keuangan syariah. 9. Profesionalisme. Lembaga keuangan syariah harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam mengelola keuangan dan melakukan transaksi keuangan. Profesionalisme ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan stakeholder terhadap lembaga keuangan syariah. 10. Amanah. Lembaga keuangan syariah harus memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya dan diandalkan dalam mengelola keuangan dan melakukan transaksi keuangan. Amanah ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan stakeholder terhadap lembaga keuangan syariah. Ke-11, kualitas pelayanan. Lembaga keuangan syariah harus memiliki kualitas pelayanan yang baik, sehingga nasabah dan stakeholder dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan ini dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan stakeholder terhadap lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap regulasi. Lembaga keuangan syariah harus patuh terhadap regulasi yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan stakeholder terhadap lembaga keuangan syariah. Kepatuhan terhadap regulasi ini dapat juga meningkatkan citra lembaga keuangan syariah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi terakhir akan dibahas oleh Muhammad Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya atas nama Muhammad Naim sebagai pemateri keempat yang akan membahas perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip dan cara kerjanya. Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam, sehingga semua transaksi harus bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian dan berlebihan, dan maisir atau judi. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, sewa, atau kerjasama modal. Misalnya akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Setiap transaksi harus berbasis pada aset atau jasa nyata, sehingga tidak ada praktik pinjam meminjam uang hanya untuk memperoleh bunga. Sementara itu, lembaga keuangan konvensional menggunakan bunga sebagai dasar imbal hasil. Nasabah yang menyimpan dana di bank akan mendapat bunga. Sedangkan peminjam wajib membayar bunga sesuai dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman. Hal ini membuat pemberi dana hampir selalu memperoleh keuntungan meskipun usaha pihak peminjam merugi. Fokus utama lembaga keuangan konvensional adalah profitabilitas dan efisiensi bisnis, tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram. Dalam hal pengawasan, lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan produk dan operasional sesuai dengan syariah. Sedangkan lembaga keuangan konvensional hanya diawasi oleh otoritas keuangan umum seperti Bank Sentral atau otoritas jasa keuangan. Dari sisi tujuan sosial, lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan beberapa di antaranya memiliki kewajiban menyalurkan dana zakat atau infak. Sebaliknya, lembaga keuangan konvensional lebih menekankan pencapaian laba, meskipun tetap ada program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dengan perbedaan ini, nasabah bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya. Lembaga keuangan syariah menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menjaga prinsip Islami dalam aktivitas keuangan, sementara lembaga konvensional lebih praktis bagi yang terbiasa dengan sistem bunga dan produk kredit yang lebih beragam.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari penjelasan konsep lembaga keuangan syariah tersebut, yaitu secara keseluruhan, kehadiran sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang ingin mengelola keuangan sesuai dengan prinsip agama sekaligus tetap kompetitif di dunia modern. Kehadiran lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dapat dilakukan tanpa bergantung pada bunga, melainkan dengan mekanisme yang lebih adil seperti bagi hasil, jual beli, dan kerjasama usaha. Dengan prinsip-prinsip tersebut, keuangan syariah tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menjadi instrumen yang menjaga kehalalan, transparansi, serta keberlanjutan dalam setiap transaksi. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai agama dapat berjalan seiring dengan kebutuhan ekonomi modern tanpa saling bertentangan. Keuangan syariah bukan hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, melainkan juga memiliki peran sosial dan spiritual. Dengan menekankan keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, lembaga keuangan syariah turut membantu membangun kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran zakat, infak, sedekah, maupun pembiayaan yang berpihak pada usaha kecil dan menengah. Orientasi ganda ini menjadikan keuntungan keuangan syariah tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong tumbuhnya solidaritas sosial serta meningkatkan kesadaran spiritual umat. Dengan demikian, sistem keuangan syariah dapat dipandang sebagai solusi menyeluruh yang tidak hanya mengatur urusan keuangan, tetapi juga memperkuat aspek kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tadi video penjelasan mengenai konsep lembaga keuangan syariah yang dijelaskan oleh kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.